Ya, selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi teman-teman TB19, sama juga teman-teman TB18 ya panitia Tenera, dan juga selamat Jaki kepada Bang Jaki Auliardi. Kayak mana kabarnya Bang? Semana kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, sehat ya, semoga semuanya sehat-sehat selalu lah ya di kediaman masing-masing lah ya, karena kita juga belum bisa ngampus sekarang kan. Nah, jadi perkenalkan dulu, nama gua Felix Giovanni, NIM 1451702 sebagai moderator pada talk show hari ini. Nah, jadi hari ini kita bakal ada talk show mengenai himpunan. Jadi kita bakal mengulas sedikit-sedikit ya tentang himpunan mahasiswa teknik bioenergi dan kemurgi HMTB Rinova ITB. Nah, jadi sebelum kita mulai talk show-nya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keagamaan masing-masing untuk supaya talk show hari ini lancar gitu ya. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dipersilakan selesai. Ya, oke. Okay. Nah, jadi perkenalkan kembali lagi, nama gue Felix Giovanni 1451702 Nah, jadi sebelum kita memulai talk show hari ini, boleh mungkin kita sedikit kenalan dulu ya sama narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, narasumber kita ini yaitu Bang Jaki Auliardi. Oh, ST, udah ada ST-nya nih Bang ya. Nah, oke, nah, jadi akan gue ceritain sedikit, gue kenalin sedikit kepada teman-teman semua, siapa sih sebenarnya Bang Jaki ini. Nah, untuk pendidikannya, nah Bang Jaki ini merupakan sarjana pertama, angkatan pertama ya Bang ya, daripada Prodi Teknik Bioenergi dan Kemurgi, yaitu angkatan TB 2015. Nah, sekarang Bang Jaki juga lagi melanjutkan studinya di S2 Teknik Kimia ITB ya. Nah, itu untuk pendidikannya Bang Jaki. Nah, kalau untuk organisasinya Bang Jaki, nah ini yang kita mau ulas hari ini. Ini yang luar biasa dari Bang Jaki. Nah, Bang Jaki ini merupakan Kahim HMTB Rinova ITB yang pertama periode 2018-2019. Sebelumnya, Bang Jaki juga pernah menjadi Kadif Karya dan Inovasi untuk HMTB pada periode 2017-2018. Nah, juga Bang Jaki pernah menjadi ketua tim penyusun ADART pada tahun 2017. Nah, kalau misalnya gue lanjutin lagi nih CV-nya ke belakang nih, panjang banget nih bakal nih, ya Bang ya. Memang Bang Jaki ini seorang mahasiswa yang luar biasa ini, mau dari akademik, mau dari program dan juga lain-lain. Nah, oke, jadi langsung kita mulai saja biar menghemat waktu ya Bang ya. Waktunya panjang nih nanti. Ya, jadi di sini pengen apa nih, pengen cerita dikit nih. Nah, kan yang seperti yang kita tahu nih kan, di ITB itu ada berbagai macam wadah atau bisa dibilang lembaga kemahasiswaan lah untuk berkembang gitu kan. Nah, salah satunya itu HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, menurut Bang Jaki sendiri, himpunan itu apa sih sebenarnya, Bang? Nah, mungkin pertanyaan klasik yang selalu ditanyakan oleh mahasiswa, sebenarnya itu himpunan itu apa gitu. Sebenarnya itu alangkah baiknya tuh kita ulik lagi. Sebenarnya itu organisasi itu apa gitu. Karena HMJ itu tuh adalah salah satu bentuk dari sebuah organisasi kemahasiswaan yang menampung mahasiswa uh, di tingkat jurusan. Jadi pengalaman kan udah ini juga kan apa namanya itu. Jadi saya kan sekarang lagi S2 di ITB. Tapi karena karena pandemi jadinya tuh uh, susah untuk penelitian kan. Jadinya tuh sekarang tuh anak-anak yang fast track untuk angkatan kami tuh udah mulai mencari pekerjaan lah gitu. Terus pasti pertanyaannya tuh
organisasi apa yang diikuti gitu. Jadi biasanya itu rekrutmen pekerjaan itu selalu uh, membagi organisasi kemahasiswaan tuh berdasarkan tingkatannya, berdasarkan wilayahnya gitu. Jadi ada yang nasional, terus ada yang kampus dan jurusan, fakultas dan jurusan gitu. Nah jadi kalau HMJ itu udah jelas ya dari namanya juga, berarti cakupannya, wilayahnya atau yang di bawah wewenang itu tuh di bawah jurusan, jelas namanya HMJ gitu. Kemudian himpunan itu apa gitu? Kalau di ITB mahasiswa itu menganggap himpunan itu tuh sebuah budaya gitu. Di ITB kita mengenal ada unit-unit, ada mengenal himpunan dan mengenal KMITB sebagai wadah bagi mahasiswanya. Terus apa yang membedakan antara unit, KMITB sama himpunan? Kalau ini kita nggak berbicara tentang organisasi yang berada di luar kampus kita, tapi yang kita yang kita omongin itu yang di dalam kampus kita. Kalau di kampus lain kan ada BEM fakultas, ada BEM kampus, terus ada HMJ-nya juga gitu. Nah kalau di ITB himpunan tuh udah menjadi budaya, karena rata-rata semua mahasiswa ITB itu pasti anak himpunan gitu. Dan pengalaman kalau seandainya itu kita cerita sama teman gitu, wah anak himpunan gitu, kayak sesuatu yang wah. Padahal kalau misalnya di ITB itu memang udah suatu kebudayaan kita seorang anak himpunan gitu. Kalau di misalnya kita ngobrol sama universitas lain, teman-teman universitas lain, wah anak himpunan keren gitu, aktif gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat di ITB, memang bisa disebut itu tuh otomatis gitu. Nah, jadi balik lagi tadi, apa bedanya unit, KMITB sama himpunan? Kalau unit itu organisasi kemahasiswaan yang berdasarkan tentang hobi gitu. Jadi apa hobi kita, terus apa bakat kita gitu. Terus orang-orang yang memiliki bakat, memiliki hobi yang sama akan masuk ke unit yang mereka inginkan gitu. Tapi kalau HMJ, apalagi di ITB, yang memang budayanya kayak gitu gitu. Jadi apabila udah masuk jurusan, pasti wadahnya itu adalah himpunan jurusan gitu, yang menaungi jurusan. Nah, KMITB itu adalah organisasi yang lebih besar dibanding HMJ dan unit, yang menaungi dua macam itu gitu, yang mengkoordinir HMJ dan unit di bawahnya. Jadi cakupannya memang udah luas, satu kampus itu KMITB. Nah, mungkin sebelumnya ini anak 2019 ada di sini? TB 2019? Udah sepertinya Bang, ini cuma jadi kayak podcast kita Bang ya. Oh gitu. Nanti bakal didengarin mereka gitu. Jadi kita masuk ke materi mengenai apa namanya itu, sebelum itu pengertian tentang himpunan sekarang udah jelas gitu ya. Itu adalah sebuah wadah, adalah sebuah tempat bagi mahasiswa untuk berkumpul, memiliki satu tujuan, dan mencapai tujuan itu bersama-sama, bergerak bersama, yang cakupannya adalah jurusan. Nah itu pengertian dari himpunan gitu.
Nah, kemudian uh, mengapa kita harus berhimpun gitu? Nah, itu memang adalah suatu pertanyaan yang wajib ditanyakan oleh masing-masing orang yang ingin berhimpun tadi gitu. Jadi ini salah satu materi untuk meningkatkan semangat berhimpun. Jadi sebelum kita ingin berhimpun, kita harus bertanya dulu gitu ke dalam diri kita, kenapa kita harus berhimpun. Nah, mungkin materi ini belum, jadi saya akan sebutin gitu. Mengapa kita berhimpun? Pada hakikatnya, manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yang memiliki hobi yang sama. Nah, kalau yang hobi tadi, ada wadahnya di ITB itu unit. Kalau di himpunan itu punya tujuan. Tujuannya yaitu untuk membangun jurusan itu bermanfaat bagi masyarakat dan mengembangkan bagi anggota-anggotanya untuk siap terjun ke masyarakat pada akhirnya nanti ketika mahasiswa itu lulus dari ITB gitu. Nah, hakikatnya sebenarnya itu organisasi itu adalah penting gitu. Kalau kita ngelihat sejarah Indonesia, bagaimana kita memahami di mana pentingnya sebuah organisasi, itu alangkah baik itu kita melihat sejarah gitu. Jadi sejarah terbentuknya negara kita gitu, sejarah terbangunnya negara Indonesia itu tuh berawal dari sebuah pergerakan pemuda yang kita kenal itu Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu adalah sebuah organisasi pergerakan. Awalnya adalah kumpulan-kumpulan dari bentar ya. Nah, jadi Budi Utomo itu awalnya adalah perkumpulan dari pemuda-pemuda yang punya jurusan kedokteran waktu itu. Di kalau nggak salah tuh namanya tuh Sofia. Nah, jadi itu adalah organisasi pemuda mahasiswa yang berkumpul pada awalnya ingin membangun sebuah nasionalisme. Nasionalisme awalnya tuh di Jawa gitu. Kemudian melatar belakangi pergerakan-pergerakan lain di pulau-pulau yang lain seperti di Sumatera, di Sulawesi, di Minahasa, di Jawa. Nah, awalnya itu pergerakan-pergerakan seperti itu gitu. Sebelumnya orang tidak mengenal organisasi gitu, yang mungkin bisa menggerakkan rakyat pada masa itu gitu. Jadi dari tunas yang awal sekali dari pergerakan pemuda Budi Utomo, kemudian melahirkan semangat nasionalisme yang lain, bersatu, dan pada akhirnya pada 1945 kita merdeka gitu. Nah, itu salah satu manfaat dari organisasi. Karena kita melihat ada suatu tujuan pada waktu itu untuk merdeka saat itu gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan HMJ gitu? Apa hubungannya dengan himpunan? Kita pemuda-pemuda yang pada akhirnya nanti kita akan terjun ke masyarakat.
kita akan mempunyai peran masing-masing gitu. Kita akan memikirkan bangsa ini, kita akan membangun bangsa ini. Kemudian kita punya latar belakang yang sama. Latar belakang yang sama itu adalah jurusan. Kita punya latar belakang yang sama akan keprofesian, keilmuan. Kita punya ilmu, kita mendapatkan ilmu di kampus. Kemudian selayaknya kita sebagai mahasiswa itu sadar gitu. Sadar kalau kita tuh harus berkontribusi atas apa yang telah kita dapatkan tadi gitu. Sehingga pada waktu itu sekitar 2016 hingga 2017, angkatan 2015 memandang perlu untuk membangun sebuah himpunan jurusan teknik bioenergi karena kami memandang bahwa jurusan ini tuh dibangun oleh para dosen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di industri Indonesia mengenai perindustrian nabati, hewani. Kedepannya itu akan banyak tantangan gitu. Jadi membutuhkan lulusan-lulusan yang bisa andil banyak di situ gitu. Sehingga kita ikut turut mewujudkan Indonesia yang jaya ke depannya gitu. Nah, jadi kami memandang pada waktu itu bahwa himpunan itu wajib ada gitu, mutlak harus ada dari teknik bioenergi dan kemurni. Pertama dari latar belakangnya kita mempunyai satu latar belakang yang sama karena jurusan, terus memiliki tujuan yaitu membangun perindustrian Indonesia dengan menggunakan keilmuan kita, keprofesian kita, sehingga kami memandang perlu gitu. Nah, itu adalah motivasi kami waktu itu, membangun himpunan. Sedangkan teman-teman yang 2019 harus nih gitu, harus memandang bahwa berhimpun itu perlu gitu. Bahwa memandang dengan kita berhimpun sekarang, dengan kita ikut untuk mengembangkan diri di himpunan, berkumpul, kemudian melakukan kajian bersama, terus mengembangkan potensi yang ada pada diri dan organisasi, sehingga kelak satu saat ketika teman-teman 2019 itu udah terjun ke masyarakat, itu teman-teman tuh udah siap gitu, dan teman-teman tuh udah tahu bahwa perannya itu tuh bakal besar di masyarakat gitu, bakal besar untuk negara ini. Jadi pertanyakanlah ke diri masing-masing, kenapa harus berhimpun gitu? Cita-cita mulia apa yang ingin teman-teman emban nanti gitu? Karena itu penting sebagai motor penggerak agar ketika teman-teman udah masuk ke himpunan, itu teman-teman tuh punya semangat untuk mengembangkan diri, untuk mengembangkan organisasi HMJ kita, HMTB ITB, menjadi lebih baik. Mungkin itu. Woi. Oke, siap. Jadi tadi Bung Jaki udah menjelaskan detail banget ya mengenai HMJ sendiri itu apa, hingga sampai sejarah dari HMTB gitu Bang ya. Prinsip-prinsip yang dipegang, asal muasal kenapa HMTB itu dibentuk juga udah dihajar di sini nih. Nah, itu kan tadi Bang Jaki cerita tentang
bagaimana TB 15 ya kan angkatannya Bang Jaki memandang kondisi pada saat itu sehingga harus dibentuknya suatu himpunan yang di bawah prodi mahasiswa teknik bioenergi dan komoditi ya Bang, itu dibentuknya HMTB Ilmu ITB. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bang perjuangan Bang Jaki dan teman-teman TB 15 dalam membangun himpunan ini Bang? Jadi tadi kan balik lagi kan. Jadi karena pada angkatan 2015 kami hanya mempunyai role model di Himatek ITB. Kemudian di Himatek ITB waktu itu mahasiswa teknik bioenergi dan pangan itu masih di bawah naungan Himatek ITB. Terus Himatek ITB waktu itu membentuk komite pembentukan himpunan baru di Jatinangor untuk teknik bioenergi dan pangan gitu. Kemudian kami teman-teman 2015 dibimbing dengan materi-materi bagaimana membentuk himpunan, apa-apa yang diperlukan untuk membangun himpunan gitu. Selain Himatek, kami juga mencari ilmu ke himpunan-himpunan baru yang ada di Jatinangor, seperti Himasda, seperti HMRH. Terus kami juga dapat bimbingan-bimbingan dari Himasda dan HMRH mengenai pengalaman-pengalaman mereka, mengenai ilmu yang telah mereka dapatkan setelah membangun himpunan di Jatinangor. Kemudian awalnya kami berpikir kalau organisasi itu kan adalah kumpulan yang memiliki tujuan yang sama gitu. Jadi pada awalnya kami melakukan rapat satu angkatan 2015 untuk membicarakan itu tadi, urgensi kenapa kita harus berhimpun, kenapa kita harus membentuk himpunan gitu. So kalau seandainya kita masih nggak membentuk himpunan, kita masih di bawah naungan Himatek. Ada juga opsi waktu itu, ya udah nggak usah membuat himpunan, kita di bawah Himatek aja gitu, kayak MTI, yang MRI kan di dalam di dalam himpunannya TI dan himpunan-himpunan lain yang memiliki banyak jurusan gitu. Kenapa kita harus membentuk himpunan? Sampailah pada kesimpulan, kalau kita tuh nggak bisa selamanya tuh di bawah Himatek gitu. Karena pembentukan jurusannya aja dari dosen-dosen dari pembentuk jurusan ini itu tuh udah beda pandangannya mengenai industri ke depan. Jadi kami memandang perlu kalau perlu dibentuknya himpunan gitu. Karena udah beda tujuannya antara Himatek dan yang kami pandang gitu. Jadi rapatlah di situ membicarakan tentang tujuan untuk membentuk himpunan tersebut gitu. Dan butir-butir dari tujuan-tujuan tersebut bisa dilihat di anggaran dasar. Ada 3. Aku nggak ingat, tapi secara garis besar
itu tuh keinginan kami itu tuh himpunan jurusan yang akan kita bentuk nanti itu tuh adalah yang memiliki nilai-nilai keluhuran yang tinggi gitu, yang menjunjung tinggi Pancasila, yang bisa berkontribusi kepada negara berdasarkan asas-asas kekeluargaan, Pancasila, dan keprofesian. Jadi itu. Jadi kita ingin memajukan jurusan kita untuk Indonesia gitu. Nah, itu intinya tujuan dari himpunan. Nah, udah dapat tuh butir-butir dari tujuan. Kemudian kita sepakat dan waktu itu cukup alot untuk membicarakan tujuan karena banyak pendapat gitu. Banyak pendapat kenapa ini, kenapa gitu. Karena kami mikirnya tuh ingin sebuah tujuan yang benar-benar benar-benar yang besar gitu. Yang enggak kalau misalnya tuh kan sebuah tujuan kalau seandainya udah dicapai berarti seharusnya himpunan itu udah nggak perlu lagi dong ya. Jadi kami memikirkan tujuan yang benar-benar besar, bermanfaat bagi sekitar, bagi nusa bangsa, bagi jurusan ini gitu. Yang kemungkinan akan sangat lama untuk dicapai gitu. Ya mungkin kan kalau misalnya kita mempunyai tujuan yang jangka pendek, sehingga nggak perlu lagi ada jurusan karena nggak perlu ada lagi himpunan jurusan itu kelak karena udah ke capai tujuannya gitu. Nah juga selain itu tujuan yang kami rumuskan itu juga mencakup dari kepentingan masing-masing orang gitu, yang kami anggap itu udah mencakup dari nanti seandainya tuh ada adik tingkat lagi yang memiliki tujuan yang sama gitu. Itu penting gitu. Jadi kalau seandainya tuh kami membuat tujuan, tapi itu tujuan untuk angkatan 2015 saja, berarti itu cuma himpunan HMTB 2015 saja gitu. Tapi kita butuh tujuan yang dirasa bahwa nantinya pada adik-adik 2016, adik-adik 2017 hingga adik-adik 2000 atau 3000 atau 4000 gitu. Kita nggak tahu. Yang sama-sama tuh punya tujuan yang kita rumuskan itu gitu. Jadi itu penting kita merumuskan tujuan. Jadi bagi adik-adik bagi teman-teman yang 2019 kalau merasa memiliki tujuan yang sama dengan tujuan HMTB Rindupa ITB untuk membangun negeri dan membangun jurusan, maka berhimpunlah gitu. Terus setelah kita merumuskan tujuan, sampailah ke pembentukan komite pembentukan himpunan teknik bioenergi dan kemurgi. Udah berjalan cukup lama, berapa bulan ya? Saya nggak ingat, tapi cukup lama. Tapi progresnya itu untuk kan kalau komite tadi tujuannya itu untuk menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun himpunan. Salah satunya itu ada ART, kemudian identitas himpunan gitu, termasuk lambang, termasuk jaket, karena itu sebuah budaya di ITB. Gitu. Jadi waktu itu kerja komite itu cukup lambat
karena banyak banyak pendapat-pendapat, kemudian perkembangan untuk membentuk ADART itu sedikit terlambat gitu, sehingga komite memutuskan untuk membentuk tim yang lebih kecil lagi gitu. Jadi ada komite, di bawah komite ada tim untuk pembentukan yang khusus untuk membentuk ADART. Nah, jadi di situ salah satunya peran saya di sana gitu. Tim itu terdiri dari Syafira, terdiri dari Mang Reza, terdiri dari Suyadi, terdiri dari ya udah cukup, sama sama Mary. Nah itu anggota dari tim penyusun ADART. Jadi tim ADART berfungsi bertugas untuk membuat ADART, kemudian kepada komite nanti akan kita bahas masing-masing butir dari ADART itu. Kemudian sampailah pada bulan Mei tanggal 14 2017 semuanya itu rampung, semuanya selesai, ADART selesai, identitas himpunan selesai, kemudian sahlah HMPB ITB pada 14 Mei 2017. Gitu, Lip. Oke Bang, itu sahnya di mana Bang? Di Pantai Carita. Mantap. Oke. Nah, oh Bang Jaki, boleh ini ada dari panitia untuk ngemut bentar Bang. Ada feedback kayaknya suaranya. Oke. Oke, makasih Bang. Nah, tadi kan udah cerita juga panjang lebar itu tentang perjuangan kakak-kakak TB15 dalam membangun himpunan ini, mulai dari belajar ke himpunan-himpunan yang baru, mulai dari sampai rapat yang nggak ada ujungnya ya Bang ya, kira-kira kayak gitu lah. Nah, tadi kan Bang Jaki juga ada sedikit menyinggung tentang ADART. Nah, kan? Jadi pengen tahu juga nih Bang, menurut Bang Jaki sendiri itu ADART itu sebenarnya apa sih? Dan cakupan ADART itu apa saja gitu Bang? Nah, ADART itu apa? Pertama mungkin kita harus ngerti dulu gitu, ADART itu seperti apa gitu. Jadi ADART itu kalau misalnya kita samakan, kita analogikan tuh sama seperti konstitusi di sebuah negara gitu. Jadi konstitusi kita kan undang-undang dasar. Kemudian sehingga ADART itu kalau misalnya kita lihat yang kita, karena kita dekat kan, kita bisa ngerasakan undang-undang dasar itu tuh dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi kita tuh bisa ngerti ADART itu apa gitu. Jadi ADART sama dengan konstitusi. Kalau misalnya dianalogikan di Indonesia itu sama dengan undang-undang dasar. Kemudian undang-undang dasar itu apa gitu, konstitusi itu apa gitu. Pada umumnya konstitusi atau undang-undang dasar itu tuh memuat atau mengatur tentang yang pertama pembentukan organisasi. Kalau misalnya undang-undang dasar berarti pembentukan dari sebuah negara gitu. Terus yang kedua, pembagian wewenang dan cara kerja dari lembaga-lembaga yang ada di dalam sebuah organisasi itu. Kalau misalnya di
Undang-Undang Dasar berarti wewenang dan tugas dari masing-masing lembaga yang ada di dalam negara. Terus yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang perlindungan hak dan pemberian kewajiban. Sama halnya juga kalau misalnya itu di organisasi, yaitu tuh mencakup akan mengatur mengenai hak-hak anggotanya dan apa aja kewajiban-kewajiban yang akan didapat dari anggotanya itu di organisasi itu gitu. Nah jadi ada ART kurang lebih sama, mengatur tentang pembentukan himpunan, mengatur tentang asas dan tujuan himpunan memuat begitu. Kemudian pembagian wewenang dan cara kerja dari badan-badan yang ada di bawahnya. Kemudian merumuskan hak dan kewajiban bagi anggotanya gitu. Jadi hakikatnya itu ADRT itu gitu fungsinya. Karena kalau misalnya kita nggak ada ADRT secara tertulis, MTB itu belum ada gitu. Sebenarnya ada juga yang mengatur konstitusi secara nggak tertulis gitu. Ada, tapi secara sahnya, secara administratifnya di ITB, kita harus ada ADART yang kemudian nanti kita ajukan ke Kaprodi. Kemudian Kaprodi nanti akan tembus ke dekan, kemudian dekan ke kemahasiswaan ITB. Sehingga nanti baru disahkan secara legal kalau himpunan jurusan itu tuh bahwa HMTB Rinova ITB itu benar-benar ada di ITB dan diakui gitu. Jadi kebutuhan akan adanya ADART itu mutlak perlu gitu, karena memang salah satu syarat dari syarat administratif dari ITB untuk organisasi di ITB. Karena tadi memuat tentang pembentukannya, apa namanya, kapan dibentuknya, apa statusnya di ITB gitu, asasnya gimana, tujuannya apa gitu. Nah di situ memuatnya itu di dalam ADART. Kemudian kalau udah ada organisasinya gitu, tentu kita ada pembagian tugas di dalam organisasi itu gitu. Kita butuh fungsi-fungsi gitu. Pengen ada lembaga apa aja gitu, pengen ada badan apa aja yang di dalam organisasi gitu. Sama misalnya kalau di negara kita mengenal teori oleh Montesquieu. Jadi kalau misalnya di negara kan dibagi-bagi tuh fungsinya legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah itu pembagian fungsi atau pembagian wewenang sebuah negara. Dari fungsi-fungsi tadi barulah dibentuk. Oh ternyata kalau untuk eksekutif kita butuh lembaga eksekutifnya seperti presiden, perdana menteri gitu. Kalau legislatifnya kalau misalnya di Indonesia seperti DPR, MPR, DPD. Kemudian kalau yudikatifnya kalau di Indonesia seperti MA dan MK gitu, dan KY. Nah jadi sama, kalau di himpunan kita tuh pengen ada fungsi apa aja gitu, kita pengen ada wewenang apa aja gitu. Kemudian berkaca dari teori Montesquieu tadi, sepertinya tuh himpunan juga butuh itu gitu, butuh tiga fungsi tadi, butuh pembagian tiga wewenang tadi. Sehingga berdasarkan itu di ADART kita juga mengatur tentang pembagian tugas itu, ada eksekutif, kemudian nanti eksekutif itu yang memegang adalah BP, badan pengurus, kemudian ada legislatif, itu yang
memegang itu MPA, Majelis Pemusyawaratan Anggota. Dan di dalam Majelis Pemusyawaratan Anggota ada lembaga perwakilan dari DPA dan senator. Kemudian ada fungsi yudikatif. Yudikatif di sini tuh bukan seperti pengadilan yang kita maksud, tapi lebih ke kita ingin ada sebuah fungsi yang menguji dan mempelajari sebenarnya itu ADART kita nih masih sesuai nggak dengan zaman sekarang gitu, masih sesuai nggak, atau mempelajari, menguji peraturan-peraturan di HMTB itu udah sesuai dengan ADART atau enggak gitu. Nah, itu jadi pembagian-pembagian tugas tadi itu juga tercakup di dalam ADART. Makanya kita butuh ADART. Terus yang ketiga, di ADART kan juga harus menjelaskan hak dan kewajiban dari anggotanya. Sehingga nanti akan ada pembagian-pembagian berdasarkan hak dan kewajibannya itu di organisasi di HMTB. Jadi HMTB ada mengenal anggota muda, anggota biasa, anggota luar biasa, kehormatan. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih dalam untuk mengulik isi dari ADART, karena menurut pandangan saya itu perlu gitu bagi teman-teman yang akan masuk ke himpunan untuk mengerti ADART-nya dan mengerti maksud dari ADART tersebut. Udah, Boy? Oke. Bang boleh mute dulu? Ya, oke. Ya siap, makasih Bang Jaki. Tadi juga udah panjang lebar tuh tentang ADART itu apa gini. Nah, ini kan dari ADART juga mencakup asas dan tujuan himpunan kan ya. Nah, asas HMTB kan ada yang pertama itu Pancasila, yang kedua keprofesian, dan yang ketiga itu kekeluargaan. Nah, kalau tujuannya itu ya mungkin agak panjang ya Bang. Nah, tujuannya mungkin ya sekilas sudah dijelaskan tadi sama Bang Jaki di awal kenapa HMTB itu dibentuk gitu sama teman-teman Bang Jaki dan teman-teman TB15. Nah, kalau boleh tahu Bang, kenapa kita bahas sedikit tentang asas ya Bang? Kalau boleh tahu kenapa asas daripada HMTB itu yang pertama Pancasila, yang kedua keprofesian, dan yang ketiga itu kekeluargaan gitu. Nah itu tadi kan. Kalau rata-rata yang kami pelajari asas dari himpunan jurusan di ITB, kebanyakan hanya dua, keprofesian dan kekeluargaan. Atau salah satunya bahkan keprofesian aja atau kekeluargaan aja gitu. Ada yang mencakup itu aja gitu. Tapi hasil dari pemikiran kami waktu itu, rapat waktu itu, bahwa kami memandang karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik, kemudian ini juga adalah organisasi di bawah naungan ITB, memandang perlu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Apalagi nilai-nilai Pancasila itu tuh udah mendarah daging pada setiap warga negaranya gitu. Dan sebagai pemersatu bangsa. Dan yang kedua, Pancasila juga mencakup tujuan-tujuan besar negara yang kami pandang itu juga sebagai tujuan dari himpunan ini gitu. Dari himpunan HMTB Rindufa ITB, yaitu ingin membangun kesejahteraan sosial dengan adanya perkembangan perindustrian nanti, sehingga nanti cakupannya ke ekonomi gitu. Mungkin enaknya kita baca aja ya yang panjang tadi itu tujuannya apa. Nah, kalau untuk asas HMTB ITB, Pancasila, keprofesian dan kekeluargaan.
Sedangkan tujuan HMTB yang pertama, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan integritas sebagai pedoman bagi anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Bioenergi dan Kemurni Institut Teknologi Bandung untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional dan beretika. Nah, itu jelas kan? Berarti kita tuh memang ingin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur gitu, yang tercakup di dalam nilai-nilai Pancasila dan integritas. Kemudian yang kedua, mengembangkan potensi keilmuan teknik energi dan kemurni berbasis inovasi untuk berkarya dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nah, ini mengenai keprofesian dan tujuan dari jurusan dan himpunan ini tuh untuk bisa berkontribusi bagi bangsa gitu. Lalu yang ketiga, menumbuhkan karakter kepemimpinan pada setiap anggota sehingga memiliki sikap kepeloporan kritis kreatif berwawasan global untuk menghadapi permasalahan sesuai dengan keilmuan. Nah, jadi tujuannya untuk mengembangkan diri, mengembangkan keprofesian, dan membangun bangsa dan negara. Nah, itu tuh memang adalah tujuan dari HMTB. Kemudian mengapa ada Pancasila kayak berat itu, Bang, gitu kan misalnya. Tapi bagi kami memandang waktu itu nggak berat karena Pancasila itu tuh udah mendarah daging, udah memang menjadi budaya bagi rakyat Indonesia. Ya kita juga rakyat Indonesia gitu. Terus yang kedua, kenapa ada keprofesian? Jelas karena kita adalah himpunan jurusan, jadi kita harus menjunjung tinggi keprofesian dan keilmuan kita dan mengembangkannya. Terus yang kekeluargaan juga jelas bahwa selain kita berkarya, selain kita berinovasi, kita juga perlu untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama anggota. Sehingga nanti, karena gini, kalau seandainya organisasi profit seperti perusahaan, kita bisa bilang lah, kalau seandainya tuh kenapa kita memilih organisasi perusahaan tersebut, karena pasti jawabannya ya karena dapat gaji gitu. Karena kenapa mau berkorban, mau begadang, mau menghabiskan waktunya di perusahaan karena memang digaji gitu. Tapi di himpunan kita nggak digaji. Jadi yang kita dapatkan itu tuh rasa kekeluargaan gitu, rasa kebersamaan, sehingga selanjutnya nanti di organisasi himpunan jurusan kita tuh ada motor penggerak lah karena kebersamaan tadi gitu. Itulah upah yang kita dapatkan dari himpunan, yaitu kekeluargaan. Oke, baik Bang. Ini udah kan selain hal-hal inti yang mengatur tentang himpunan, di sini juga asas dan tujuan berdirinya HMTB Renewal ITB ini juga benar-benar dalam ternyata ya Bang ya. Ya kan emang udah benar-benar mengalami proses yang panjang gitu dari teman-teman Bang Jaki, teman-teman TB15, kakak-kakak TB15 dan Bang Jaki sendiri juga. Nah, ini ada satu lagi nih Bang. Kan ADART itu menyinggung hal-hal yang bisa dibilang core banget, inti banget untuk eksistensi HMTB Renewal ITB. Baik itu himpunannya kah maupun cara kerja himpunannya dan tujuan dan juga asas ya Bang ya. Nah, tapi ada satu hal penting lagi nih ya, yang lumayan apa ya, kalau mau dibilang penting, ini penting banget nih Bang, tapi bukan hal yang serius gitu loh. Yaitu apa? Jaket himpunan dan logo Bang nih. Ini kan kalau mau dibilang apa ya Bang ya? Sebuah gengsi ya Bang ya. Gengsi daripada himpunan mahasiswa teknik bioenergi dan kemurgi ini HMTB dan Lupa ITB. Nah, pengen tahu nih Bang, makna logo dan juga jahim kita itu apa nih Bang? Nah, itu juga
punya filosofinya tersendiri. Kenapa kami memilih waktu itu warna chartreuse, kenapa dalamnya warna biru dongker, terus kenapa logonya di kiri, kenapa nggak di sini gitu, kenapa nggak di atau di kanan atau di belakang gitu logonya. Nah itu punya arti sendiri, dan arti tersebut teman-teman bisa lihat di ADART. Chartreuse. Kenapa warnanya chartreuse? Ya karena identiknya itu tuh chartreuse itu dengan alam, dengan keindahan, dengan ilmu pengetahuan, dan terbarukan gitu. Poin pentingnya terbarukan gitu. Karena ibarat itu dari daun gitu kan, chartreuse itu lebih ke warna daun yang muda. Daun muda memiliki semangat muda, kemudian terbarukan. Jadi makna chartreuse itu gitu. Menunjukkan identitas kita sebagai jurusan yang bergerak, yang mengulik ilmu tentang energi terbarukan gitu. Itu semangatnya chartreuse. Kenapa chartreuse? Kemudian kenapa biru dongker? Biru dongker itu biasanya itu kan melambangkan, biasanya itu kan dipakai dengan tentara gitu, yang jadi kesannya pemberani gitu. Nah jadi kenapa memilih biru dongker? Karena kita ingin himpunan yang berani, yang kuat, yang tangguh gitu, yang kompak karena kebersamaannya. Dan itu kenapa memilih warna biru dongker. Kemudian posisi logo, kenapa di sini gitu? Soalnya itu juga menjadi perdebatan kemarin tuh. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini gitu? Atau kenapa nggak di dada kanan gitu? Kenapa di dada kiri? Karena kenapa di dada kiri? Karena dada kiri kan letaknya jantung gitu. Jadi harapannya HMTB Irinnova ITB akan bersemayam di hati masing-masing anggotanya gitu. Sehingga ingat selalu walaupun udah menjadi alumni. Karena salah satu slogan dari HMTB Irinnova ITB yaitu Irinnova sampai mampus. Gitu. Terus mengenai lambang, nah ini cukup panjang sih memang. Di lambang itu tuh ada 8 poin. Pertama itu ada bangunan perindustrian, nah itu jelas karena kita bergerak pada di industri. Kemudian ada lambang ITB gitu ya, karena kita dinaungi oleh ITB. Kemudian sawit, nah itu menunjukkan identitas kita sebagai jurusan yang bergerak di energi terbarukan, dan banyaknya memang sawit gitu. Terus ada tulisan Rinnovanya, kemudian lingkaran gitu. Kenapa sempat juga kepikiran kenapa nggak segi 5, kenapa nggak peta gitu. Ada aja yang muncul ide gitu. Emang seru sih memang selama pembentukan himpunan waktu itu. Ada aja yang bilang kenapa harus bulat gitu, kenapa nggak peta, kenapa nggak segitiga gitu, kenapa gitu. Nah filosofinya karena lingkaran itu kenapa bulat, lingkaran bukan bentuk lain, itu melambangkan keutuhan gitu. Melambangkan kita bersatu menjadi satu anggota Irinnova ITB gitu. Nah itu. Kemudian nah uniknya kalau teman-teman kalau seandainya lihat di lambang HMTB Irinnova ITB, terus hitung deh jumlah daun yang keluar dan daun ke dalam dari sawitnya gitu.
itu punya filosofinya. Kenapa di luar ada 20, kenapa di dalam ada 17 gitu. Nah, itu melambangkan tahun pembentukan HMTB, yaitu pada tahun 2017. Daun yang di luar dari sawit, daun sawit itu ada 20, di dalamnya ada 17, melambangkan tahun 2017 pembentukannya. Terus tahun udah nih, tanggal sama bulannya belum nih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di situ yang paling tengah itu tuh cooling tower ada satu. Nah, kemudian di samping-sampingnya itu ada dua, kanan ada dua, kiri itu bangunan industrinya, bangunan pabriknya gitu. Ada 4. Jadi 1, 4, jadi 14 ya. Jadi makna dari kenapa bentuk industrinya kayak gitu, ternyata ada maknanya, yaitu melambangkan tanggal dan bulan dari pembentukan HMTB Rimba ITB. Gitu. Oke, siap. Makasih banyak Bang Jaki. Ini jadi kayak benar-benar udah diulas semuanya, mau dari intinya himpunan ini kan, dari ada apa namanya asasnya, tujuannya, cara kerjanya, bahkan keanggotanya, hingga sampai ke hal yang paling pengen diketahui sama teman-teman, masih aku yakin, Jahim dan logo ya Bang ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab deh. Jadi ini dari panitia Tenera udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman TB19 yang ingin ditanyain ke Bang Jaki nih Bang. Nah ini kita mulai pertanyaan pertama. Nah pertanyaan pertama, uh, teman-teman TB19 tuh pengen tahu Bang, seberapa aktif sih sebenarnya masa HMTB di himpunan gitu? Kalau ini kan jawabannya harusnya tuh nggak ditujukan ke aku gitu, karena udah jadi alumni gitu ya, Bu ya. Tapi untuk selama aku masih sebagai statusnya anggota biasa HMTB, aktif. Terlihat di forum pembentukan himpunan tuh sangat dinamis, sangat aktif, teman-teman punya tujuan yang besar kepada himpunan. Nah, itu terlihat di situ gitu. Terus selama keberjalanan himpunan telah berjalan, ya aktif juga sama. Terus kalau yang sekarang, harusnya itu Kahin Kahin yang saat ini dong yang jawab gitu. Karena udah lama juga nih nggak main-main ke Jatinangor gitu, pengen lihat juga teman-teman perkembangan himpunan, kangen juga sama sama apa sekre. Kayaknya banyak perubahan sih selama udah nggak ke sana lagi. Itu Boy. Oke Bang, ya mungkin boleh aku tambahin dikit lah ya. Nah kan itu dari Bang Jaki ngeliatnya pada saat Bang Jaki masih sebagai anggota biasa himpunan itu aktif. Nah kalau mau dibilang juga sebenarnya sekarang juga masih sangat aktif. Malah dengan adanya pandemik ini itu masa himpunan itu lebih aktif lagi Bang ini. Karena melihat adanya peluang di mana kita bisa berkumpul tanpa harus benar-benar ke sana ke sini gitu kan Bang kan ya. Ya tinggal buka teknologi yang ada, kita udah bisa kumpul gitu kan, mau acara apapun. Untuk sekarang ini aktifnya bukan main Bang gitu. Nah oke, kemudian kita lanjut deh nih ke pertanyaan berikutnya. Nah pertanyaan berikutnya itu gini Bang, apa aksi nyata yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Teknik Bioenergi dan Kemurgi yang merupakan anggota daripada HMTB University? Nah, aksi nyatanya itu tentu dengan menghasilkan karya, inovasi, kemudian kalau seandainya kita melakukan kajian, nah kajiannya itu bisa dibukukan, kemudian menjadi sebuah karya yang
kita bisa ajukan gitu bisa kita ujikan lagi gitu ke keilmuan yang lain pada pada pemerintah gitu. Kalau misalnya karya kan eh, banyak lagi waktu di jurusan waktu masih menjadi anggota biasa HMTB di ITB, aksi nyata itu kami membuat sabun waktu itu. Itu pelopor lah. Mungkin sampai sekarang masih berlanjut kayaknya aku ya membuat sabun di jurusan di himpunannya. Terus mengikuti lomba-lomba. Nah itu penting juga itu ikut lomba uh, apa namanya bisa mengembangkan diri dan juga mengharumkan nama jurusan dan himpunan gitu. Karena nah semangat untuk mempromosikan himpunan sebisanya kita juga punya gitu. Kita punya untuk semangat untuk mempromosikan jurusan kita gitu. Karena nanti erat hubungannya itu dengan kualitas dari mahasiswa yang masuk ke jurusan. Kemudian nanti erat juga hubungannya dengan akreditasi jurusan. Kemudian juga nanti erat juga hubungannya itu dengan kita nanti seandainya tuh ingin kerja gitu. Dan menunjukkan kualitas dari jurusan kita itu penting untuk mempunyai masing-masing anggota tuh untuk mempromosikan himpunan, mempromosikan jurusan. Gitu. Nah, salah satunya untuk mempromosikan jurusan tuh ya dengan berkarya di perlombaan, banyak ikut perlombaan. Salah satunya tuh yang bagus tuh ikut lomba riset sawit DPDP kelapa sawit dari Kementerian Keuangan. Nah itu bagus tuh, apalagi itu sesuai dengan jurusan kita. Nah itu salah satu aksi nyata gitu, karya inovasi. Kemudian kalau misalnya kita ngomong tentang kajian, aku dulu salah satu yang sangat setuju dengan budaya kajian di himpunan gitu. Karena aku memandang kalau jurusan kita tuh secara teknologi ya itu secara keilmuan itu udah diulas gitu di perkuliahan gitu. Kita dapat ilmunya gitu. Tapi masa cuma sampai di situ aja gitu, masa cuma sampai di diri kita aja gitu. Kenapa kita nggak memikirkan dampak yang lebih luasnya gitu, dengan melakukan kajian. Dulu sempat kepikiran ada satu topik kajian di himpunan yang pengen kami bangun, cukup cukup radikal sih bisa dibilang. Itu dulu tuh kami pengen, jadi ada usulan dari teman-teman 2015. Jadi itu ingin mengkaji mengenai potensi ganja gitu. Nah sekarang kan lagi ini juga kan, lagi banyak juga perbincangan mengenai itu gitu. Nah itu kan juga salah satu kemurdi kan. Ganja itu cukup kontroversial gitu. Nah jadi kepikirannya dulu pengen bikin kajian, terus kajian internal dulu di himpunan mengenai potensi-potensinya itu secara kimianya apa gitu, apa yang bisa didapat. Salah satunya itu yang dari usulan teman waktu itu bilangnya ganja itu bagus dari segi seratnya, itu bagus secara kemurni gitu. Kemudian kalau kandungan kimianya kita bisa melakukan kajian ekstra himpunan ke himpunan lain, ke SF gitu, ke farmasi mengenai potensi ganja tadi gitu. Terus kalau seandainya udah dapat potensi tadi secara kimianya, bisa dibangun industri apa,
Kemudian pengen melakukan kajian lagi dari hasil itu tadi ke ke hukum atau ke politik Unpad gitu. Bisa jadi kita sharing gitu. Ini kalau kita punya ganja yang punya masalah nggak terkontrol di Indonesia karena ilegal gitu. Kenapa kalau seandainya itu kita legal kan, terus kita kontrol dengan membangun industrinya, harapannya dengan adanya industri itu apa ya? Jadinya tuh yang ilegal tadi itu tertutup gitu karena termanfaatkan gitu. Jadi pengen ada kajian secara hukum dan secara politik waktu itu. Tapi apa ya? Aku memandang wah ini bahaya nih. Ini kajiannya radikal kali ini gitu kan. Jadi boleh ditampung gitu. Tapi kita harus ngerti juga lah misalnya tuh seandainya kajian yang kita bikin ini tiba-tiba digerebek aja sama apa Interpol gitu masuk ke kampus kan biasa tuh apa namanya tuh Interpol yang masuk ke kampus terus wah ini membahas tentang ganja nih gitu tapi memang sebenarnya itu nggak bisa sih memang karena kita di dalam kampus gitu ya semuanya bisa kita kaji aja di kalau di dalam kampus tapi aku khawatir gitu terus ya udah nih kita tanya dulu lah ke dosen gitu kita cari dulu lah dosen pembimbingnya kepikiran waktu itu sama Pak Happy dosen kimia nabati nah terus abis dari Bapak itu pengen ke prodi gitu biar ada dapat inilah dapat persetujuan lah tapi dari Pak Happy-nya sendiri wah ini bahaya nih jangan katanya jangan yang inilah gitu kan masih banyak lagi yang lain gitu nah berarti Pak Happy aja takut tuh dengan isu yang ingin kami angkat gitu kenapa yang itu yang ingin kalian angkat kenapa nggak yang lain aja kan banyak tuh kayak sawit katanya atau apa gitu jadi memang cakupan dari kajian dari jurusan kita tuh memang luas gitu sampai yang radikal kayak tadi itu bisa gitu yang kontroversial itu sebenarnya bisa aja sebenarnya tapi masih banyak lah yang lain kayak sawit yang bisa kita kaji untuk pemanfaatan ya itu mungkin Oke, siap Bang. Cukup ini ya, menyeramkan juga sepertinya Bang ya. Mau dihajar ke situ ya. Nah, oke, kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya nih. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman TB19 yang menanyakan tentang budaya HMTB Bang. Mereka ada yang bertanya, apa sih budaya turun-temurun daripada HMTB itu? nah balik lagi tadi ya jadi itu aku kan angkatan pertama jadi nggak ada budaya yang diturunkan dari atas ke kami gitu tapi yang ada adalah kami ingin merumuskan nilai-nilai apa gitu budaya-budaya apa gitu ya itu tadi yang tertuang di dalam ADART nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keprofesian, kekeluargaan, bersamaan, kopakan. Nah itu tuh pokoknya tuh berhubungan dengan nilai-nilai baik. Budaya itu terbentuk dari kebiasaan. Nah alangkah baiknya tuh kebiasaan yang kita bentuk sehingga menjadi budaya itu adalah berasal dari nilai-nilai yang baik tadi. Jadi dari tahun 2015
yang merumuskan ADART, asas, nilai, dan tujuan. Yang kami harapkan budaya yang terbentuk adalah dari nilai-nilai yang baik tadi. Karena kebiasaan melakukan mengulangi perbuatan-perbuatan yang baik, nilai-nilai yang baik, yang luhur tadi, sehingga terbentuk budaya yang baik pula gitu. Nah, budaya yang terbentuk sekarang kayak gimana? Nah, itu kan harusnya itu bisa jadi bahan kajian lagi di himpunan sekarang gitu. Bisa ditanyakan ke BP sekarang, ke BP sebelumnya. Nah, itu, dulu waktu masih jadi anggota biasa juga dulu tuh sempat kepikiran gitu. Perlu nggak ya misalnya tuh kita melakukan ada satu badan mengenai kajian budaya gitu. Karena kami memandang perlu untuk mengkaji, membentuk budaya tadi gitu. Tapi kayaknya tuh kalau mengkaji lagi, itu susah gitu. Jadi baiknya ya dibiasakan aja dengan nilai-nilai yang udah ada gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya gimana budaya HMTB sekarang, apa yang diturunkan, ya harus dilihat sekarang kayak gimana kondisinya, budaya apa gitu. Tapi yang dari teman-teman bentuk, yang teman-teman cita-citakan, yang terbentuk adalah budaya-budaya yang baik, kompak, yang selalu berinovasi, yang selalu berkarya, yang selalu menjunjung tinggi Pancasila. Contoh simpelnya aja kalau seandainya bagi yang Muslim, kalau seandainya bentrok dengan rapat dan azan, jadi sebaiknya di HMTB berhenti gitu. Rapatnya itu untuk mendengarkan azan itu atau dan menyegerakan untuk sholat gitu. Itu kan salah satu budaya baik. Dan selama menjadi anggota biasa, budaya itu memang selalu selalu dibentuk. Budaya baik itu kan budaya baik dari segi Pancasila pertama kan. Jadi kalau kecilnya seperti itu gitu. Itu, Puy. Oke. Oke, siap. Makasih Bang Jaki. Nah, mungkin budaya yang apa bukan budaya lah ya, berarti nilai-nilai baik yang diteruskan menjadi budaya, kebiasaan yang diteruskan dari jadi budaya nantinya itu ya sehingga sekarang sih masih seperti pada dasarnya yang dibentuk awalnya yang pas awal dibentuk itu ya seperti budaya kekompakan, kekeluargaan ya kan, semangat dalam berhimpun, semangat dalam uh, apa mempromosikan himpunan dan juga tentunya prodi kita sendiri gitu ya Bang ya. Nah, uh, mungkin itu aja untuk pertanyaannya. Sekarang kita lanjut satu lagi nih pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang menurut aku sendiri cocok banget nih untuk Bang Jaki. Ini nggak salah lagi nanya ke Bang Jaki. Nah, kan kita juga tahu Bang Jaki ini orang yang sangat apa namanya berkontribusi untuk himpunan, sangat aktif di himpunan, bahkan Bang Jaki jadi kahim gitu kan. Terus Bang Jaki akademiknya juga wah luar biasa sih. Lomba juga iya ya kan Bang, fast track juga iya nih. Jadi ini ada pertanyaan nih dari teman-teman TB19 nih. Nah, gimana sih cara menjadi anggota yang aktif dan berprestasi di bidang akademik secara bersamaan gitu Bang? Mungkin boleh Bang Jaki dikasih tips-tipsnya? Oke. Mungkin jawabannya bisa singkat sih. Yaitu pertama mengorbankan waktu dan diri.
Jadi eh, harus bisa mengatur waktu. Kalau waktunya lagi belajar, kuliah, jangan tidur gitu di kelas, perhatiin dosen. Walaupun emang sering nyuri-nyuri juga sih, bisa ketiduran gitu di dalam kuliah. Tapi kalau bisa jangan seperti itu gitu. Jadi emang dimanfaatkan waktu itu penting, memanfaatkan waktu, manajemen waktu itu penting. Kalau di sedang kuliah, perhatikan eh, materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kalau udah selesai dari perkuliahan, terus bisa lanjut lagi untuk aktif di organisasi. Terus uh, mengenai lomba juga itu sebenarnya lebih niatnya tuh ke memberikan contoh sih, boy. Jadi tuh memberikan contoh kalau seandainya jadi tuh selalu ada aja gitu orang-orang yang menyalahkan akademik karena mungkin teman-teman 2019 mungkin belum belum masuk jurusan ya. Jadi belum tahu gimana hektiknya dan susahnya bertahan di jurusan yang banyak apa ya, banyak tantangannya lah ibaratnya. Berat memang um, uh, jurusan kita tuh gitu. Uh, secara akademik, beratnya di secara akademik maksudnya. Terus ya risih dengan orang yang selalu bilang menyalahkan dia hanya akademik aja udah susah gitu. Terus nggak mau aktif di himpunan, nggak mau aktif di organisasi karena menyalahkan akademik tadi. Laprak lah, tugas lah, PR lah yang selalu disalahkan. Gue belum selesai PR nih gitu, gue belum selesai laprak nih, besok gue mau pembi nih gitu, gue proposal belum selesai nih gitu. Nah kan banyak tuh kayak gitu gitu. Jadi kemarin tuh lebih niatan kuatnya kenapa ikut-ikut lomba itu memberikan contoh. Jadi nggak benar kayak gitu. Itu tergantung diri kita. Gimana memanage diri, memanage waktu. Kalau time-nya lagi belajar ya belajar, fokus. Kalau lagi berorganisasi ya aktif. Ya memang fokus juga untuk mengembangkan organisasi tersebut gitu. Gak ada alasan lagi misal tuh akademik susah lah apalah gitu. Jadi yang dikorbankan tuh ya waktu kita, tidur mungkin ya tidur, apalagi teman-teman mungkin ngerasain tidur di lab karena ngeran gitu. Nah itu waktunya cuma bisa tidur 3 jam. Terus aku juga waktu itu fast track kan ya. Terus waktu tidur cuma ya nggak tidur bahkan mungkin. Terus pagi-paginya udah tancap gas ke Ganesha untuk kuliah fast track S2. Ya itu tadi jadinya tuh yang dikorbankan tuh diri kita, waktu kita. Nggak ada lagi alasan uh, apa ya, nggak ada lagi lah. Itu mah orang yang bilang akademik susah, ngapain berat-beratin lagi untuk aktif di organisasi gitu. Itu orang-orang yang apa ya, yang nggak mau menguji dirinya gitu, nggak mau membuka potensi dirinya sendiri gitu. Harusnya nggak kayak gitu. Itu sih poin. Oke, baik, makasih banget Bang Jaki. Nah, mungkin ini sebenarnya jawabannya dari pertanyaan itu mungkin selama ini dekat sama kita ya Bang Jaki ya. Kayak, ya emang sebenarnya jawabannya sesimpel itu gitu. Cuman kadang itu ya namanya juga manusia ya Bang ya. Jadi kita sering ya ngelak sini, ngelak sana gitu kan Bang ya. Nah, ya tapi kalau seperti yang diceritain
sama Bang Jaki itu emang benar sih kan. Jadi kayak bahkan Bang Jaki aja udah aktif banget di himpunan, ya aktif lah Kahim gitu kan Bang. Terus akademiknya juga keren banget. Ini fast track lagi. Masa teman-teman yang lain gak bisa gitu kan Bang? Bang Jaki aja fast track udah ini luar biasa nih, masih aktif banget nih di himpunan gitu kan. Pasti teman-teman yang lain juga bisa gitu. Nah sebenarnya ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Bang. Cuman pertanyaannya ini sepertinya kurang cocok nih kalau diarahin ke Bang Jaki ini mengenai kegiatan himpunan sepertinya nih, Bang. Jadi harusnya nih akan sepertinya 2 pertanyaan ini bakal dijawab di lain kesempatan sebenarnya Bang, nggak di sini soalnya. Kan Bang Jaki ini ya kan masa nanyanya tentang ya kegiatan himpunan nih. Mungkin kalau Bang Jaki mau sharing sedikit tentang kegiatan himpunan yang diadain gitu pas Bang Jaki masih anggota, boleh Bang, boleh banget. Nah, kegiatan himpunan ya kan kebanyakan memang uh, apa namanya mengenai pengembangan diri anggotanya berdasarkan keprofesian, berdasarkan keilmuan, karya, kajian, nah itu biasa, sampah dan segala macam. Uh, tapi waktu aku jadi kahim ada satu kegiatan yang ya aku sebut sebagai pelopor di jurusan, yaitu CIS. Ini teman-teman 2019 belum tahu, itu Kemurgi Innovation Summit. Itu adalah acara besar pertama di HMTB Rinova ITB. Alhamdulillahnya juga sukses. Itu juga salah satu kegiatan yang mengembangkan diri, terus mempromosikan jurusan juga. Juga waktu itu targetnya memang target yang aku arahkan kepada panitia waktu itu, targetnya nah kita jurusan baru kita targetkan untuk mempromosikan kepada adik-adik SMA kita gitu, bahwa di ITB ada jurusan yang keren nih, teknik bioenergi dan teknologi yang bergerak di bidang energi terbarukan dan industri-industri yang nabati, biar teman-teman SMA, adik-adik SMA kita tuh tahu gitu. Nah itu sebenarnya target kemarin waktu itu. Nah, alhamdulillahnya lancar, sukses. Kemudian harusnya tahun ini ya Bu ya, kalau nggak salah tuh cita-cita dari teman-teman yang mau melanjutkan tuh 2 tahun sekali ini gitu. Harusnya tahun ini, tapi ya karena pandemi mungkin bisa dibahas lah di himpunan bagaimana CIS ini maunya diadain 2 tahun sekali. Karena itu kalau mau diadain sekali sekali setahun, kemarin dari kahim sebelumnya tuh karena katanya pengen buat seminar lain gitu, seminar keprofesian, tapi bukan bentukannya seperti CIS. Jadi menginginkan ya itu kan ya jadi kami angkatan 2015 tuh hanya bisa mempelopori apa yang dilanjutkan, apa yang menjadi budaya, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi kegiatan rutin. Setelah itu teman-teman yang bisa nilai, teman-teman yang bisa melihat apakah kegiatan ini, apakah budaya ini, apakah nilai ini bisa diturunkan gitu. Mungkin kalau kegiatan selama aku menjadi anggota biasa HMTB Rinova ITB, kebanyakan memang di situ karya, kajian, inovasi, lomba, menyemangati teman-teman, membuat wadah untuk teman-teman agar semangat lomba. Karena kami waktu itu sempat menghimpun ide-ide. Jadi kan ada orang-orang misalnya yang punya ide tapi pengen bekerja gitu. Ada orang yang
nggak punya ide tapi pengen bekerja gitu. Nah, jadi kami itu cukup ya mewadahi lah untuk orang-orang yang mau berlomba gitu. Nah itu mungkin itu kegiatan selama di himpunan yang telah kami 2015 pelopori. Selanjutnya teman-teman. Oke, siap Bang Jaki. Ya, mungkin ini mau nambahin aja. Emang benar, CIS bakal diadain tiap 2 tahun ya Bang ya. Emang udah keinginan dari, bukan keinginan sih, udah hasil dari diskusi bersama dulu kita Bang ya. Nah, itu memang bakal dilaksanakan di kepengurusan ini, tepatnya tahun depan ya kan. Kan 2 tahun sekali tuh, kemarin juga berlakuinnya di awal tahun ya Bang kan. Nah, ya memang bakal diadain lagi. Nah, uh, mungkin cukup sekian kali ya. Soalnya pertanyaan yang satu lagi juga terkait kegiatan himpunan gitu. Mungkin itu nanti bakal terjawab di sesi lainnya ya kan, di lain kesempatan gitu. Nah, oke, dengan itu, dengan pertanyaan terakhir ini ya berakhir juga talk show kita kali ini Bang. Makasih banget Bang Jaki udah mau bersedia sharing-sharing lah ke teman-teman TB19 dan juga ke yang mungkin ke teman-teman panitia yang dengerin juga ke aku sendiri ini Bang kan jadi tahu banyak gitu ya tentang himpunan kita. Makasih banget Bang Jaki udah, ya sekali lagi makasih banget lah Bang udah mau sharing-sharing ya, cerita-cerita di sini kan. Ya selama ini ya kita tahu juga himpunan ini seperti apa ya kan, mulai dia terbentuk sampai sekarang gitu, apa yang bakal dilanjutin dan lain-lain. Itu kan emang bakal, ya mau dibilang gimana ya, history lah ya Bang ya, sejarah yang bakal selalu membekas gitu kan. Emang dasarnya kita seperti ini dan kita akan, ya kalau yang jeleknya kita ubah gitu, yang baik kita simpan terus seperti budaya-budaya yang udah ditetapkan gitu kan, dari asas dan juga tujuan gitu ya. Oke, nah terakhir nih Bang ya, terakhir banget nih. Nah mungkin dari Bang Zaki ini mau pengen ngasih sedikit kata-kata nih Bang untuk teman-teman TB19 yang sekarang sedang bukan menjalankan sih, sedang ini ya, menjalani tener ya, sedang mengikuti tener gitu Bang. Oke, buat teman-teman 2019 eh, tadi lupa ngasih tahu tapi eh, saya sudah masuk menjadi anggota muda NPB Rinova ITB. Kemudian berhak untuk mendapatkan pembinaan dari himpunan untuk menjadi anggota biasa NPB Rinova ITB. Jadi pandang bahwa kaderisasi ini tuh sebagai hak bagi kalian gitu, bukan sebuah kewajiban atau paksaan dari himpunan untuk kalian gitu. Harusnya yang namanya hak itu harus kalian tuntut gitu. Jadi harus kalian perjuangkan. Jadi teman-teman 2019 pandang kaderisasi ini sebagai hak yang harus kalian perjuangkan. Ya kalian harus berjuang hingga akhir gitu. Terus semangat hingga akhirnya mendapatkan status anggota biasa HMTB Rinova ITB. Semoga nanti kita ketemu di pelantikan anggota biasa MPB Rinova ITB. Untuk teman-teman Rinova 2019. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat hingga akhir.